Kenalan, udah Lan? Ya, Lan? udah aku record. Udah record? Udah, Enggak udah, udah, ada udah, suara lu. udah. Udah. Ayo mulai sekarang. Sekarang yuk. Mulai ke awal lagi? Udah direkam kok. Yuk mulai. 1, 2, 3. Dari awal? Ya dari awal. Action. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dan sejahtera. Kami dari kelompok 5A ingin mempresentasikan materi terkait pengantar ilmu ekonomi makro yang disusun oleh kelompok kami, yaitu Tina, Indra Valendra, dan saya sendiri Arif Maksum, dan dua teman kami, Christine dan Dwi. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Makroekonomi dapat digunakan untuk menganalisis target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Hubungan yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah hubungan kausal antara variabel-variabel agregatif. Beberapa masalah yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah masalah pendapatan nasional, pengangguran, inflasi, dan neraca pembayaran. Kemudian ada masalah dan tujuan ekonomi makro. Yang pertama yaitu masalah jangka pendek atau stabilisasi. Masalah ini berhubungan bagaimana mendrive perekonomian dari satu periode ke periode berikutnya dalam jangka pendek, bulan atau tahun, agar dapat terhindar dari penyakit ekonomi makro yang utama, yaitu inflasi yang dan berkepanjangan, B. tingkat pengangguran terbuka yang besar, dan C. ketimpangan dalam neraca pembayaran. Kemudian ada masalah jangka panjang, masalah pertumbuhan. Masalah ini berhubungan dengan bagaimana mendrive perekonomian agar tetap berada dalam kondisi keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi, atau dengan program penggalakan tabungan masyarakat. Baik, kemudian materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Sutina. Saya persilakan. Baik, saya akan membaca selanjutnya, yaitu inflasi. Naiknya harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi atau produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dan lain sebagainya, dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Inflasi bukan masalah yang terlalu berarti apabila keadaan tersebut diiringi oleh tersedianya komoditi yang diperlukan secara cukup dan ditimpali dengan naiknya tingkat pendapatan yang lebih besar dari persen tingkat inflasi tersebut. Ada beli masyarakat lebih besar dari tingkat inflasi. Akan tetapi, manakala biaya produksi untuk menghasilkan komoditi semakin tinggi, yang menyebabkan harga jualnya juga relatif menjadi tinggi. Sementara di sisi lain, tingkat pendapatan masyarakat relatif tetap. Maka barulah inflasi ini menjadi sesuatu yang membahayakan. Apabila berlangsung dalam waktu yang relatif lama dengan porsi berbanding terbalik, antar tingkat inflasi terdapat tingkat pendapatan atau daya beli.
Berikutnya pengangguran atau unemployment. Pengangguran sejatinya terjadi karena adanya kesengajaan antara penyediaan lapangan kerja yang jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Selain itu, pengangguran bisa juga terjadi meskipun jumlah tinggi akan tetapi terbatasnya informasi. Perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur atau pengangguran sukarela. Oleh karena pengangguran selalu ada dalam suatu perekonomian, maka sebenarnya pengangguran itu bukanlah yang berat dan membahayakan karena sesuatu yang selalu ada dan bahkan selalu ada termasuk hal yang menguntungkan jika bisa dikelola dengan baik dalam kondisi baik juga. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya, Indra. Terima kasih atas rekan saya. Materi selanjutnya neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau Balance of Payment BOP adalah catatan tentang transaksi ekonomi internasional suatu negara terhadap negara lainnya dalam kurun waktu tertentu atau umumnya dalam periode 1 tahun. Dalam BOP ini akan terlihat kemampuan atau produktivitas penduduk suatu negara terhadap penduduk negara lainnya yang tercermin dalam defisit atau surplus suatu perdagangan dan keluar masuk modal. Sepintas akan sangat menguntungkan bila BOP suatu negara mengalami surplus dan sangat merugikan bila defisit, akan tetapi tidak demikian kenyataan dalam politik ekonominya. Selanjutnya, neraca pembayaran yang timpang. Adanya kesenjangan antara jumlah perolehan dari ekspor dengan pembayaran untuk impor. Bila impor terlalu besar, maka divisi akan semakin berkurang, nilai tukar mata uang lokal relatif jatuh. Industri dalam negeri berbasis impor akan banyak yang mati dan lain sebagainya. Sedangkan bila ekspor terlalu besar, maka nilai mata uang lokal akan menguatkan terhadap mata uang luar negeri atau falas, dan akan berdampak pada semakin naiknya impor yang menyebabkan matinya industri yang berbasiskan bahan baku dalam negeri atau bahan baku asli negeri sendiri. Itulah sebabnya neraca pembayaran luar negeri haruslah seimbang atau diusahakan seimbang. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk memang menjadi semacam dilema bila dibandingkan dengan program pemerintah lainnya, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesehatan dan harapan hidup masyarakat, serta program-program lainnya. Dahulu, Malthus pernah meramalkan bahwa pada masanya suatu negara atau dunia akan menghadapi masalah yang sangat pelik, yaitu bagaimana menghadapi dan mencukupi kebutuhan penduduk dengan jumlah pangan yang terbatas. Malthus beranggapan bahwa karena jumlah tanah tidak bertambah dan bahwa pertambahan jumlah penduduk mengikuti deret hitung, maka bencanalah yang akan dialami. Akan tetapi meskipun pada kenyataannya ramalan Malthus itu hingga saat ini belum sepenuhnya terbukti karena perkembangan teknologi yang memungkinkan pangan dapat dihasilkan dengan jumlah berlipat ganda untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Akan tetapi tanda-tanda kekurangan pangan semakin nyata di berbagai belahan dunia atau khususnya Afrika karena jumlah pangan terbatas. Oleh karena itu, pembatasan pertumbuhan penduduk menjadi program dunia jadi bukan masalah satu atau masing-masing negara saja. Selanjutnya, teori pertumbuhan penduduk.
Pertumbuhan penduduk bila diikuti oleh tingkat produktivitas yang tinggi akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan tingkat pendidikan pada akhirnya akan mampu memperbaiki mutu cipta hidup. Akan tetapi masalahnya bukan di situ, melainkan media berupa tanah atau bumi ini tidaklah bertambah dan bila dieksploitasi berjalan terus-menerus tanpa memperhatikan daya dukungan dan daya tahan maka akan secara cepat pula kemampuannya menurun dan bila ini diteruskan akan berdampak pada kemiskinan atau bencana evolutif. Selanjutnya saya berikan pada rekan saya Mas Alif. Materi selanjutnya yaitu peningkatan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi berhubungan dengan tingkat investasi dan investasi berhubungan dengan tingkat tabungan masyarakat. Sedangkan tingkat tabungan masyarakat berhubungan dengan tingkat pendapatan dan konsumsinya. Bila kapasitas produksi ingin ditingkatkan, maka tabungan haruslah juga ditingkatkan agar investasi dapat pula ditekankan. Nah, masalah yang timbul adalah bagaimana menyerap kelebihan kapasitas produksi tersebut bila tabungan masyarakat tinggi, yang berarti tingkat konsumtif yang rendah. Inilah yang disebut dengan paradoks Heyman. Di situ maksudnya di satu sisi daya konsumsi masyarakat akan mendorong investor untuk segera membuka kapasitas produksi baru, menabung pabrik, membeli mesin-mesin, dan pembukuan kapasitas produksi ini akan membuka daerah lapangan kerja. Di sisi lain, masyarakat diharapkan berhemat dengan cara memperbesar tabungan dan dana tabungan itu akan dipergunakan untuk investasi. Itu sebabnya mengapa pencari dan pembukuan pasar baru di luar negeri untuk menyerap kelebihan produksi di dalam negeri perlu dilakukan. Dan untuk mengisi kekurangan dana tabungan yang akan dipergunakan untuk investasi di dalam negeri, maka pemerintah selalu berusaha menarik para investor di luar negeri agar mau menanamkan modalnya di dalam negeri tersebut. Tujuan pembangunan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh setiap negara secara bersama-sama dilakukan oleh pemerintah dan swasta, bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dan mungkin timbul dalam perekonomian, di mana pemerintah sebagai regulatornya dan sebagai pelaksananya. Diharapkan dari perpaduan tersebut akan dapat tercapai dalam perekonomian yang diidam-idamkan. Nah, seperti tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Pada dasarnya negara maupun di dunia ini tidak menginginkan adanya pengangguran dalam perekonomian, karena selain berdampak buruk, kehidupan sosial masyarakat juga merupakan beban ekonomi negara yang harus ditanggung baik dari segi ekonomi maupun politik. Dalam kondisi ideal, tidak ada pengangguran dari tahun ke tahun. Dan situasinya memang tidak dapat dihilangkan. Apa yang dapat dilakukan oleh negara adalah mengurangi tingkat pengangguran sampai pada tingkat yang moderat atau full employment, yaitu di mana semua lapangan pekerjaan yang disediakan oleh negara, baik itu swasta maupun pemerintah, terisi penuh oleh para pencari kerja. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sutina. Baik, saya akan membaca materi selanjutnya, yaitu kapasitas produksi nasional yang tinggi. Untuk negara-negara tergolong masih berkembang dan terbelakang perekonomian, usaha peningkatan kapasitas produksi memanglah merupakan suatu keharusan, yaitu dengan cara melakukan investasi di segala bidang yang sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan yang tepat. Tinggi rendahnya kapasitas produksi tergantung dari tinggi rendahnya investasi. Sedangkan investasi dalam negeri tergantung dari tingkat tabungan dalam negeri atau suku bunga. Tingkat tabungan dalam negeri tergantung dari tingkat bunga dan pendapatan masyarakat.
masyarakat. Dengan demikian, untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, maka peningkatan pendapat masyarakat perlu dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengembangkan teknologi atau pemberdayaan sumber daya. Next. Yang berikutnya, tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tidak ada suatu ukuran standar mengenai bagaimana tinggi pendapatan suatu negara yang harus dicapai, akan tetapi berdasarkan perbandingan pada negara lain, tentu saja dapat diketahui apabila pendapatan nasional suatu negara lebih besar atau lebih kecil dari negara lainnya. Tentu saja kondisi yang diharapkan adalah bila pendapatan nasionalnya lebih tinggi dari pendapatan nasional negara lain. Membandingkan tingkat pendapatan nasional suatu negara dengan negara lain adalah ukuran relatif, sedangkan untuk mendapat gambaran absolut adalah dengan membandingkan pendapatan per kapita suatu negara dengan negara lain. Tingkat pendapatan per kapita adalah perbandingan antara pendapatan nasional suatu negara dengan penduduknya. Dengan demikian, bila saja pertumbuhan jumlah penduduk relatif tetap diiringi oleh naiknya tingkat pendapatan per kapita, maka pertumbuhan ekonomi dikatakan tinggi dihitung berdasarkan angka pendapatan nasional dengan rumus GR sama dengan Y N kurang YN kurang 1 per YN kurang 1 kali 100%, di mana GR sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, Y sama dengan pendapatan nasional tahun ke N, YN kurang 1 pendapatan nasional tahun lalu. Selanjutnya, keadaan perekonomian yang stabil. Kestabilan yang diharapkan dalam perekonomian adalah kestabilan dalam hal tingkat pendapatan, kesempatan kerja, dan terutama kestabilan pada tingkat harga barang secara umum. Dalam pengertian yang lebih relatif, perekonomian yang stabil bukannya berarti suatu perekonomian yang kondisinya selalu mengalami masa-masa bumi terus-menerus atau tidak pernah terjadi penurunan atau peningkatan kondisi ideal. Akan tetapi suatu kondisi yang fluktuasi variabel ekonomi, terutama harga komoditi secara umum dan tingkat pendapatan bergerak atau berubah dalam kondisi yang wajar. Ya, mungkin bisa disambung Mas Palen. Selanjutnya saya berikan Palen. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya adalah neraca pembayaran luar negeri yang seimbang. Yang dimaksud dengan neraca pembayaran atau balance of payment adalah ikhtisar sistematis dari sebuah transaksi ekonomi dengan luar negeri selama jangka waktu tertentu dinyatakan dalam uang, atau biasanya dalam suatu satuan luas Amerika Serikat. Dalam neraca pembayaran tersebut, beberapa hal penting yang perlu diketahui adalah neraca perdagangan, transaksi berjalan dan lalu lintas dengan moneter. Berikut neraca pembayaran Indonesia di antara beberapa negara
seperti di slide selanjutnya. Nah, di sini bisa disimak ya. Untuk lebih jelasnya, ini adalah neraca perdagangan Indonesia di kawasan Asia Tenggara tahun 1999 sampai 2004. Bisa di next. Ya, selanjutnya 4 materi ekonomi makro terpenting. 1. Peningkatan kapasitas produksi akan membuat peluang bagi perekonomian untuk semakin berkembang dan bertahan dalam sebuah goncangan krisis ekonomi. Peningkatan kapasitas produksi menunjukkan bahwa indikator umum makro ekonomi seperti moneter, fiskal, pendapatan nasional dan distribusinya setelah berjalan sesuai dengan tugasnya. Memang tidak ada suatu negara manapun di dunia ini yang tergantung dalam ekonomi global maupun dengan baik menjalankan sistem indikator makroekonomi karena selalu saja ada trade-off dari setiap kebijakan. Untuk yang kedua, dalam jangka pendek permintaan agregat mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diproduksi negara. Permintaan adalah motor penggerak langsung dari perekonomian. Karena permintaanlah yang mewujudkan kemampuan ekonomi penduduk suatu negara. Tingginya permintaan menunjukkan kemampuan ekonomi penduduknya dan itu berlaku sebaliknya apapun alasannya. Kebijakan stabilitas selain fiskal dan moneter seperti kebijakan upah dan harga serta kebijakan perdagangan luar negeri akan sangat membantu untuk meningkatkan permintaan melalui pertumbuhan ekonomi. Meskipun dalam batas tertentu, peningkatan permintaan ini harus tetap diwaspadai sebab dalam hitungan tertentu permintaan yang terlalu tinggi akan menyebabkan produksi jumlah barang dan jasa menjadi tidak terkendali dan sangat berbahaya bagi perekonomian karena perekonomian akan semakin panas dan mudah terbakar atau dalam arti perekonomian yang permintaannya penduduk atas barang dan jasa menyebabkan pembukaan kapasitas produksi terlalu cepat dan terlalu banyak sehingga cenderung tidak terkendali baik dari dalam negeri dalam bentuk pemaksaan produksi maupun dari luar negeri berupa impor yang juga tidak terkendali. Ujung-ujungnya penduduk bisa selalu konsumsi. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya, Mas Alif. Ya, kemudian yang ketiga, dalam jangka panjang pertumbuhan jumlah uang mempengaruhi inflasi, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Teori umum yang sering dipelajari adalah adanya hubungan antara pertumbuhan jumlah laut beredar dengan tingkat inflasi. Hal ini adalah benar karena harus diakui, uang benar-benar menjadi indikator kegiatan ekonomi. Bila pertumbuhan uang tinggi, maka tingkat harga umum atas barang dan jasa akan tinggi. Sebaliknya, bila rendah, maka rendah pula harga. Tinggi rendahnya harga secara umum ini dalam jangka panjang menunjukkan tingkat inflasi yang terjadi dalam perekonomian. Yang keempat, adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran sejatinya didasarkan pada hasil penelitian yang menemukan fakta dari data series yang menunjukkan adanya trade-off itu. Dilancarkan pemerintah melaksanakan kebijakan moneter melalui salah satu instrumennya, yaitu mengatakan jumlah uang beredar, maka dalam jangka pendek akan menyebabkan tingkat pengangguran tinggi. Mengapa demikian? Karena ketatnya jumlah uang beredar menyebabkan suku bunga menjadi tinggi, sehingga masyarakat cenderung untuk menabung. Akibatnya, pemerintahan menjadi rendah. Contohnya dengan harga turun. Dengan harga turun, maka akan menyebabkan produsen menurunkan produksi dan membatasi pembukaan kapasitas produksi. Baik, berikut sumber referensi kami ambil dari buku pengantar ilmu ekonomi makro, pengarangnya Bapak Iskandar Putong,
dan tahun terbitnya yaitu tahun 2015. Baik, sekian dan terima kasih. Berikut presentasi dari kami kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.